Banjirop kembali mengepung Jakarta Utara. Bukan hanya air pasangnya saja, banjir datang bersama sampah dan penyakit rutin dihadapi. Warga di kawasan dermaga Ujung Muara Angke misalnya, tak henti harus hadapi situasi ini. Harap ada antisipasi dan solusi tak kunjung terrealisasi. Lagi dan lagi terjadi. Banjir air laut atau banjirop melanda. Salah satunya di pesisir utara Jakarta. Air laut meluap, mengepung jalan hingga permukiman warga. Banjir membawa pula sampah, lumpur, dan tanah. Juga berbagai limbah. Buat warga di kawasan ini, banjir pasang dengan segala dampaknya masuk ke rumah begini bukan baru pertama kali. Biasa, bukan berarti tak mengendala. Ibu, ini habis beres-beres nih, Bu. Iya, Beres. iya. Kena banjir nih, Bu. Saya bantuin ya, Bu ya? Ya boleh. Supaya cepat selesai. Oke, siap dulu. Ini nggak capek, Bu, kayak Ini gini-gini? ya capek, udah pegel, encoknya sakit. Yang paling banyak materialnya yang ke bawah tuh apa? Ya kelem. Terus banjir gede langsung surut, itu banyak penyakitnya. Oke. Ini sampah-sampah juga? Ini sampah ya pada kenjut, pada nyelampir. Jadi orang di sini ya? Dari tahun berapa, dari belum banyak warga Di sini? di Kalibaru. Di Kalibaru. Oh, kalau yang dibeli dari banjir tuh ya lumpur-lumpur kayak gitu. Iya. Susah-susah banget. Tuh. Bilangin. Nggak kaget, nggak heran, nggak apa, udah biasa. Pernah Ibu kejadian telat untuk ngangkat? Udah pernah baju-baju, terus ya kasur, gitu. Terendam semua? Iya, pernah begitu. Terus ngungsi kayak gitu? Yang ngungsi nggak ngungsi apa aja buat ditatak-tataki. Ngungsi kemana? Orang aja pada banjir semua, suruh ngungsi. Ya, warga 62 memang cerita seperti ini tidak hanya dialami oleh Ami seorang, tapi juga puluhan bahkan ratusan warga Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, yang sewaktu-waktu bisa saja lingkungan rumahnya diterjang oleh banjir air rob. Dan hal ini juga memang tidak bisa diprediksi kapan ini banjir akan datang dan menenggelamkan atau menggenangi area rumah mereka. Ini saya lanjut lagi aja, Bu. Ibu di sini aja. Lingkungan padat penduduk, saluran air ala kadarnya. Ratusan warga yang tinggal di kawasan ini pun punya caranya sendiri dalam bertarung melawan situasi. Kalau di area RT 7 sendiri, banjir yang selain banjir rob itu juga sering terjadi, Pak. Ini nyiasatinya kayak gimana kalau Pak Wargi sendiri? Makanya di sini tidak sekali aja, 3 kali sampai 4 kali contoh kita. Ninggin rumah sampai 4 kali. Sampai 4 kali? Sampai 4 kali. Lebih tinggi. Ditinggiin lagi? Tinggiin lagi. Itu sebulan 2 bulan aman. Kesananya kena banjir lagi, ya begitu tinggiin lagi. Di bulan Oktober ini baru kali pertama? Ya, Setelah sekian iya. lama? Agak gedenya. Sini tuh ada warga yang pernah ngungsi nggak sih? Pernah ngungsi cuma di masjid doang. Masjid berapa biji doang. Ya kebanyakan mah nggak ada yang ngungsi. Tua, muda, lansia, juga anak-anak. Warga dermaga Ujung Muara Angke hidup dan kehidupannya tak bisa dipisahkan dari laut. Pasang air laut pun tentu rutin dialami warga pesisir seperti ini. Namun dampak banjir dengan berbagai imbasnya begini, tentu harusnya dapat diantisipasi dan ditangani. Warga 62, faktanya TKP banjirop yang saya datangi ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari sumber banjir. Di mana memang hanya butuh kenaikan air laut sebesar 5 hingga 10 cm dari area ini untuk menggenangi kawasan dermaga Ujung dengan cepatnya. Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di lokasi ini dengan segala suka dan dukanya. Karena memang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan memutuskan untuk tinggal tidak jauh dari tempatnya mencari nafkah. Adrian Ditya, Rio Pramasta melaporkan.